welcome back to my video. In this video, we are gonna talk about how to end the conversation politely. Oke, yaps. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengakhiri percakapan dengan sopan. Nah, biasanya kita kan suka banget ngobrol nih, ngobrol curhat sana sini. Terus ketika kita udah mentok nih, udah kelar curhatan apa yang kita pengen curhatin, kita kan pasti pengen mengakhiri, ya kan? Nah, cara mengakhirinya kadang bingung, aduh gimana nih, lagi anak-anaknya curhat, tapi ya pengen mengakhiri juga. Jadi ada nih caranya kan, ada 4 cara nanti di video kali ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, apalagi buat teman-teman yang praktek ke Bali ya kan, yang ngobrol sama bule, kan pasti bercakap-cakap sama bule nih awalan ini. Nah, cara mengakhirinya bisa banget nih pakai 4 cara ini yang akan kita bahas di video kali ini, oke? Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama nih, ketika kita pengen mengakhiri percakapan, misalnya ada teman kalian yang lagi curhat dan kawan-kawannya, terus kita udah ngeladenin, udah apa, nah tiba-tiba kita tuh harus pergi nih. Kalian bisa pakai sorry I have to run atau sorry I gotta run. Nah, sorry I have to run ini bukan artinya maaf ya aku harus lari, bukan ya. Jadi sorry I have to run ini maaf ya aku harus pergi gitu, aku mau pergi nih. Nah, ketika udah bilang sorry I have to run atau sorry I gotta run, jangan lupa bilang alasannya. Kayak contohnya itu sorry I have to run or sorry I gotta run because I want to go to the dentist. Aduh maaf ya aku harus pergi nih karena aku mau pergi ke dokter gigi, seperti itu. Sekarang yang kedua nih, ada juga nih bahasa Inggrisnya cara menutup atau mengakhiri percakapan ya. Kita bisa pakai sorry I should get going. I should get going. Nah, I should get going ini hampir sama dengan sorry I gotta run atau sorry I have to run. Jadi intinya kita tuh pengen ada kegiatan yang lain yang harus kita lakuin. Jadi kita bisa pakai tuh I should get going. Nah, jangan lupa kasih juga alasannya kayak yang pertama ya kan. Sorry I should get going because I wanna meet my boyfriend gitu contohnya ya. Nah, yang ketiga ini yang bakal sering kita pakai nih. Apalagi yang mau ke Bali ya kan, karena kan kalau misalnya kita praktek di Bali, kita yang mengawali, kita juga yang mengakhiri. I should let you go. I should let you go gitu kan. Karena kita udah ngajak mereka ngomong panjang kali lebar, kita udah curhat panjang kali lebar, terus akhirnya kita kayak ya kita ngerasa pasti kan, ya ampun kayaknya kita udah curhat banyak nih. Udahin aja kali ya, kasihan mungkin dia juga sibuk, dia juga mau kemana ya kan. Jadi kita bisa pakai okay, I should let you go. Terus jangan lupa bilang makasih ya, kayak gitu. Udah dengerin curhatan aku, makasih ya udah ngomong sama aku, kayak gitu. Makasih ya udah ngobrol dan kawan-kawannya. Jadi setelah bilang okay, I should let you go. Thank you for listening to my feeling, to my words, to my sentences, kayak gitu. Atau dan lain-lainnya, oke? Jangan lupa bilang thank you setelah kita bilang I should let you go. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat ya. Nah, yang keempat ini sama juga nih, hampir sama kayak yang ketiga. Itu kita yang mengakhiri, karena kita yang merasa nggak enak atau apa, udah kelamaan ya kan ngobrolnya, kita bisa pakai yang ini nih. Nah, yang keempat ini paling common banget dipakai sama orang-orang Amerika ya kan. Ya banyak deh, nggak cuma orang Amerika, pokoknya orang luar negeri itu sering banget bilang ini ketika pengen mengakhiri percakapan. Oke, apa sih itu? Oke, jadi ketika kita udah pengen mengakhiri percakapan atau mengakhiri curhat-mencurhat ya kan, kita bisa pakai oh my goodness, it was nice talking to you. It was nice talking to you. Duh, seneng banget deh bisa ngobrol sama kamu, makasih ya. Nah, jangan lupa setelah bilang it was nice talking to you, don't forget to say thank you. Oke? Pokoknya kalau yang ketiga sama yang keempat ini jangan lupa bilang thank you setelah bilang itunya, oke? Nah, ada tambahan nih, ya kan tadi kan cuma 4, tapi saya kasih tambahan 1 deh. Bonus buat penonton setia YouTube, channel YouTube-nya Word English ya kan? Oke, yang terakhir nih, yang kelima, kita bisa pakai kayak, aduh, misalnya kita lagi buru-buru nih, tapi kita nggak enakan mengakhirinya, kita bisa nih pakai trik ini ya kan? Oh my god, aku ada janji nih habis setelah ini, tapi kayaknya dia masih pengen ngobrol panjang, ya oke lah, tunggu dia dulu akhiri. Kalau udah akhiri titik, kita bisa pakai gini, sorry, what time is it? Kayak gitu, kita bisa pura-pura tanya, what time is it? Jam berapa ya sekarang? Nanti kan dia bakal stop tuh ngomong, oh sekarang jam sekian-sekian. Oh my goodness, I have another schedule. Kita bisa pakai itu, oke?
Pertama, what time is it? Setelah itu, oh my god, sorry, I have another schedule. Maybe I have to go now. Seperti itu, oke? Nah, itu dia tata cara mengakhiri percakapan dengan sopan. Nah, biasanya ini bagus banget nih dipakai ketika kita pengen mengakhiri percakapan sama bule ya, otomatis karena kan emang bule yang pakai bahasa Inggris. Atau mungkin ada teman-teman kalian yang emang daily-nya itu pakai bahasa Inggris. Kita bisa tuh pakai beberapa yang tadi sudah saya sampaikan di video ini, oke? Yuhu, buat kalian yang setia nonton channelnya Word English, thank you for watching ya kan. Nantikan terus video-video selanjutnya yang lain-lainnya, oke? Bye, thank you for watching and see you, tata. Kampung Inggris WE.